teman-teman Digivers, selamat pagi dan selamat datang di podcast kami yang penuh dengan obrolan seru dan tentunya memberikan inspirasi buat Digivers semuanya. Dan hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Di sini ada Zahra Zalianti atau Zahra nih. Halo Zahra. Halo Ibu. Apa kabar Zahra? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik juga. Nah, akhir-akhir ini kegiatannya apa aja selain kuliah nih Zahra? Kegiatannya sih terakhir ikut PMW ya. Oke, PMW itu apaan tuh? Program Wirausaha Mahasiswa. Keren banget nih contoh-contoh mahasiswa yang aktif nih guys gitu ya. Oke, Zahra boleh kenalan dulu sama Digivers yang ada di channel YouTube nih. Oke, halo Ibu, halo teman-teman semua. Kenalin, saya Zahra Zalianti dari Prodi D4 Pemasaran Digital Angkatan 2021. Oke, dan tentunya dengan saya lagi di sini ada Terilina Arvinta Monarva. Saya salah satu dosen dari Prodi Bisnis Digital di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Halo Zahra. Halo Ibu. Hari ini janji ya kita ngobrol seru ya. Iya, oke. Oke. Zahra, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih yang ada digital-digitalnya? Pastinya yang menarik dong Bu, tentang InDriver. Ibu tahu nggak nih InDriver apa? Oke, InDriver. InDriver atau InDrive sih? InDrive ya. Oke, InDrive. Nah ini sebenarnya sih saya jujur malah baru denger nih tentang InDrive. Jadi boleh diceritain dikit nggak Zahra, InDrive nih apaan? Oke Bu, jadi InDrive tuh sebenarnya kayak platform driver online pada umumnya ya Bu. Kayak misalkan Gojek atau Grab. Cuman emang di sini tuh ada menariknya sih Bu. Ibu mau tahu nggak nih menariknya apa? Banget, apaan tuh? Jadi sebenarnya kalau di InDrive ini tuh kita tuh bisa nawar Bu atau nego. Oh gitu. Iya. Jadi itu mungkin ya bedanya sama aplikasi yang udah ada. Iya betul Bu. Oke, nah selain nawar dan nego, ini nawar dan nego nih maksudnya kita pelanggannya boleh nego harga gitu? Iya Bu. Serius? Iya benar Bu. Waduh, ini saya baru tahu ya tentang InDrive. Boleh dikasih tahu nggak sama Digivers di sini aplikasinya kira-kira kayak gimana sih gitu? Oke, jadi sebenarnya sih aplikasinya mirip-mirip sama platform driver lainnya sih Bu. Cuman emang bisa dibilang menarik ya karena dia bisa dinego Bu. Terus juga kedua tuh sama aja sih, ada dari mobil juga bisa, motor juga bisa. Terus kita juga bisa pilih driver dan menariknya lagi Bu, satunya tuh kita bisa dapat prioritas. Nah, prioritas tuh maksudnya apa sih Bu? Jadi tuh prioritas tuh kayak dari misalkan nih kita udah pernah nyoba nih InDrive nih. Terus kita kayak karena ratingnya dari driver online-nya bagus nih. Jadi dari situ kita bisa ngedapetin driver yang itu terus Bu. Oke gitu. Oke, kayaknya mesti Zahra deketin dulu deh ininya. Ini mikrofon. Nah keren banget. Nah kayak gitu mungkin ya. Biar lebih denger lagi si Digivers nyimaknya lebih oke. Oke, jadi tadi dari penjelasannya Zahra kita bisa ngelihat nih ya bahwa sebenarnya strategi personalisasi layanan itu diterapin banget sama InDrive ini gitu ya. Selain tadi bisa kita nego harga gitu ya. Tadi teman-teman pasti udah nyimak kan aplikasinya. Jadi kita bisa pilih driver sendiri ya kan. Kalau aplikasi lain kan kita yaudah terima jadi aja gitu ya. Drivernya siapa gitu atau ridernya siapa. Kali ini kita boleh milih. Boleh milih yang ganteng boleh? Boleh Bu. Emang ada fotonya? Gak tahu sih Bu. Gitu ya. Yang jelas kita bisa pilih guys gitu ya. Driver atau ridernya siapa. Kemudian teman-teman juga bisa nentuin rate-nya gitu ya. Nawar harganya. Apalagi kalau sekarang lagi musim hujan gitu ya. Karena tiba-tiba rate-nya naik banget gitu ya. Atau di jam-jam yang aktif yang kira-kira macet itu biasanya juga rate-nya naik. Nah di situ teman-teman dapat layanan personalisasi dengan boleh nego harga gitu ya. Nah selainnya itu ada nggak sih dia promo lewat media sosial si InDrive ini? Ada Bu, salah satunya sih mungkin bisa dilihat dari Instagramnya ya. Kalau mau ngeliat tuh, jadi biasanya tuh mereka tuh kayak ngeposting konten-konten yang menarik Bu. Kayak edukasi tentang informatif layanan mereka, terus juga kayak review konsumen mereka dan
bagusnya juga yang mungkin generasi Z sekarang mungkin itu kali ya, lebih seneng kalau yang menarik dan unik gitu ya. Jadi biasanya di situ tuh juga ada games atau kuis kayak gitu Nah sih ya itu Bu. keren banget, jadi banyak games-gamesnya guys gitu ya. Jadi nanti di GeForce nih tadi kan udah disebutin tuh berapa benefit dari layanan atau fitur-fitur layanan dari InDrive. Nah ini mesti disimak terus nih konten-konten di sosmednya. Pastinya nanti akan dikasih info-info terbaru terkini dari InDrive. Kayak tadi teman-teman bisa milih drivernya, bisa nentuin rate-nya sendiri. Terus kalau kita ngasih rating ke driver atau ridernya, teman-teman juga dapat privilege gitu ya, dapat prioritas tadi. Nah tentunya pasti nanti akan ada inovasi-inovasi layanan lainnya dari InDrive yang harus disimak terus nih sama Digiverse tentunya melalui sosial medianya InDrive gitu ya. Iya betul. Dia aktifnya di IG ya? Aktifnya juga di IG tapi ada juga Bu iklan digital mereka. Jadi kalau misalkan kita mau nyari, kita bisa tuh nyari InDrive gitu melalui pencarian iklan berbayar gitu biasanya ada. Terus juga mereka tuh biasanya nawarin diskon-diskon khusus tuh Bu. Nah itu penting banget tuh, apalagi buat ibu-ibu nih diskon penting gitu ya. Kan teman-teman pasti kalau ngelihat aplikasi ride hailing itu pasti yang pertama dilihat, ngebuka semua aplikasi dulu gitu ya, tentuin tujuannya, terus pasti milih yang paling murah. Bener apalagi gak sih? Mahasiswa Bu. Banget, bukan mahasiswa aja, ibu-ibu juga kayak gitu guys. Gitu ya. Jadi itu tadi beberapa inovasi dari fitur layanan InDrive. Nah yang enggak kalah penting kita di sini juga akan ngebahas tentang gimana sih dia akan meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Tentunya pasti dia punya strategi dong InDrive buat itu. Nah gimana tuh Zahra? Kalau dari pendapat aku sendiri ya Bu, kayaknya pelayanannya itu sebenarnya bagus sih Bu. Terus juga tanggapan mereka tuh sebenarnya cepet sih Bu. Kalau misalkan ada ulasan yang kayak negatif atau mungkin positif, mereka tuh langsung nanggepinnya dengan cepet sih Bu. Nah itu penting banget sih emang responsif dari si aplikasi itu penting. Karena teman-teman pasti ngerasain ya di GeForce kalau misalkan kita dilayanin agak lama dikit pasti kita langsung ganti ke layanan yang responnya lebih cepat gitu kan. Iya benar. Makanya ini pasti jadi salah satu program yang penting untuk ningkatin kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Apalagi dia aplikasi yang baru ya. Iya. Nah ngobrolin lainnya lagi nih tentang pentingnya ini ya privacy and security concern. Nah ini kan kita sering dengar ya kalau kita misal menggunakan aplikasi digital, misalnya ada kebocoran data dan lain-lain. Nah kalau dari InDrive sendiri handle masalah ini kayak gimana? Oke mungkin aku bahas sedikit tentang kampanye online-nya ya. Boleh. Jadi itu sebenarnya tuh kayak mereka tuh mungkin lebih meningkatkan visibilitas mereka gitu ya. Terus juga kayak mereka tuh bisa nunjukin gitu loh Bu, kalau misalkan komitmen mereka tuh konten-konten mereka tuh menarik, edukatif, terus kayak informatif. Jadi tuh dari situ tuh kayak bisa narik juga sih Bu sebenarnya buat iklan yang dijual juga sama mereka gitu, kayak menarik lah pokoknya. Gitu. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa melalui konten-konten di media sosialnya sebenarnya dia sedang menjalin hubungan baik sama pelanggannya, menjalin relationship gitu ya. Selain ningkatin trust, mungkin dia juga nyeritain tentang kredibilitasnya dia gitu kan. Yang itu penting banget untuk nge-branding si InDrive ini sendiri gitu ya. Apalagi kalau misalkan customernya dapat pengalaman yang positif dari InDrive, kalau aktif di media sosial pasti kan dia nyeritain lagi ya ke orang lain. Dan dari mulut ke mulut pasti orang jadi tahu gimana bagusnya InDrive gitu ya. Apalagi kan sekarang rata-rata pada pakai media sosial ya Bu. Bener banget. Ya, jadi mereka menyalurkan pendapat mereka tuh lewat media sosial. Oke, nah untuk menutup dari sesi ngobrol kita tadi tentang InDrive gitu ya. Sebelumnya saya mau nanya Mas Zara, jadi dari beberapa strategi yang ditetapin sama si InDrive tadi gitu ya. Kira-kira menurut pandangan kamu ini cukup oke nggak untuk membuat InDrive bisa berdaya saing sama aplikasi-aplikasi yang udah ada? Tapi aku boleh nambahin privasinya sedikit dulu kali ya Bu? Oh boleh. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya juga kebijakannya jelas sama transparan juga sih Bu. Contohnya tuh kayak kita bisa lihat dari verifikasi drivernya, terus juga dari pelacakannya, perjalanan real time mereka gitu. Terus juga mereka tuh ada satu hal di mana
mereka tuh melakukan perlindungan asuransi gitu. Oke, ada asuransinya juga? Iya. Jadi kalau ada kejadian di jalan, ya amit-amit sih kita gak kepengen juga ya. Iya. Tapi kalau itu terjadi gitu, mereka ngasih jaminan asuransi tadi ya. Iya betul. Nah itu salah satu privilege juga sih yang bisa kita dapetin. Dan udah ada gak sih itu di aplikasi yang udah ada sekarang tuh? Nggak tahu sih Bu, tapi mungkin kayaknya kalau di InDrive ya. Itu mungkin, disebut banget gitu ya? Ya mungkin. Gitu ya. Jadi itu salah satu juga jadi jaminan keamanan kita untuk memilih aplikasi ini ya. Oke. Ada lagi yang mau diceritain tentang InDrive untuk bisa menginspirasi teman-teman DigiFirst? Mungkin itu aja kali ya Bu. Kalau kita ngobrol ini kayaknya gak selesai-selesai ya, pasti banyak banget hal yang bisa kita obrolin. Nah teman-teman DigiFirst, itu tadi topik obrolan kita tentang InDrive gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa ngasih inspirasi ke teman-teman. Jadi di sini kita bisa ngasih tahu begitu banyak alternatif layanan ride hailing yang ada di Jakarta, di Indonesia gitu ya. Dan teman-teman boleh pilih apapun yang sekiranya cocok buat teman-teman, karena mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Ada yang mereka tonjolkan di setiap aplikasi, dan itu tentunya bisa jadi preferensi kita gitu ya. Kita mau milih yang mana. Nah kita dapat satu insight ya, ada satu aplikasi baru yang bisa teman-teman pakai. Dan dia juga memberikan layanan personalisasi yang cukup menarik dan inovatif. Nah itu tadi ya. Oke, itu dulu Zahra. Thank you for coming. Gitu Terima ya. kasih juga Bu. Oke teman-teman DigiFirst, kita tutup sesi podcast kita kali ini. Dan sampai jumpa di sesi podcast berikutnya, tentunya dengan topik yang menarik lainnya. Dan dengan teman-teman saya yang gak kalah serunya. Oke, thank you Zahra. Kita say bye-bye dulu ya sama mereka ya. Bu. Oke teman-teman DigiFirst, sampai jumpa di podcast kita yang lainnya. Bye-bye.